Kata guru aku sih yang penting nanya ke guru per pelajarannya aja apa yang aku tinggal, habis itu harus ngejarnya apa, terus bikin list aja sih apa yang harus dilakuin. Oke. Sekarang ada kesibukan baru karena ada lagu baru, jadi ada promo itu juga, tapi masa promonya udah selesai sih, jadi lebih ke untuk membawakan lagu baru aku aja. Terus sekolah ada latihan-latihan juga, sekarang lagi libur karena ada liburan gitu sih. Oke. Dengan kegiatan sekolah gimana nih untuk ngatur schedule-nya? Untuk atur schedule aku, yang penting aku tahu hari ini mana yang harus difokusin, sekolah dulu atau karir aku dulu, nyanyi dulu. Kayak waktu itu aku sempat beberapa minggu ninggalin sekolah dulu, bukan ninggalin sih, maksudnya ada izin dulu karena harus ada nyanyi dan emang sekolah aku lagi longgar. Tapi 1 bulan ini kemarin sebelum libur sekarang itu sekolah harus fokus banget, jadi emang sebulan aku nggak ngambil nyanyi. Jadi emang harus tahu per hari yang mana yang harus difokusin. Kamu izin untuk berkegiatan di seni musik? Cukup fleksibel karena sekolah aku juga sangat supportive ke murid-muridnya yang udah mulai karir, yang penting bisa mengimbangi. Oke, dapat pesan nggak sih dari para guru ataupun pihak sekolah untuk supaya nih sekolahnya nggak keteteran nih di tengah kesibukan? Kata guru aku sih yang penting nanya ke guru per pelajarannya aja apa yang aku tinggal, habis itu harus ngejarnya apa, terus bikin list aja sih apa yang harus dilakuin. Oke, Dek, kemarin kan sudah lagu terbaru keluar. Gimana sih rasanya akhirnya nih sudah pecah telur nih untuk lagu sendiri? Lagu ketiga akhirnya keluar, lagu yang sempat ditunda juga, jadi emang gak sabar aku ngerilis Angkat Tangan, dan akhirnya Angkat Tangan rilis. Happy banget, respon dari masyarakatnya juga baik, jadi aku senang, dan emang lagunya aku suka banget. Jadi ya emang overall senang pasti. Oke, rencana setelah ini planning album akan Insya Allah single lagi. single lagi. Oke. Semoga ya ada lagi. Oke, apa sih perbedaan dengan lagu yang ketiga ini dari lagu sebelumnya? Setiap lagu beda-beda. Kayak lagu pertama aku curang, kan lagu debut aku lagu pertama, jadi pasti lebih ngeraba juga. Kalau untuk lagu yang kedua Sanggup itu juga baru karena itu soundtrack film. Jadi dari sebelum rilis banyak yang baru-baru, setelah rilis juga beda juga promonya dan sebagainya karena itu buat film ya. Jadi bukan dari aku banget juga untuk semua bahan-bahan promonya, habis itu dimana nyanyinya, terus ya pokoknya semuanya aku gitu. Nah terus Angkat Tangan ini beda juga karena aku yang tulis, Tata Meli juga, terus hampir semuanya tuh aku ikut campur tangan banget di lagu Angkat Tangan ini. Terus emang lagunya aku tunggu-tunggu banget, jadi pasti setiap lagu beda-beda. Berarti ini salah satu proses pendewasaan Asila di Proses pendewasaan aku sebagai aku. Terus proses dalam karir juga. Gimana sih artinya sampai di titik ini, sempat nyangka nggak sih Asila? Nggak nyangka sih bisa aku secepat ini karena aku kira, karena aku tipe yang nggak mau langsung jadi gitu. Aku mendingan satu step by step, jadi kayak tangga gitu. Aku lebih mending kayak gitu, tapi ternyata lebih cepat. Aku senang banget, tapi kalau saya sangka atau enggak sih. Tapi alhamdulillah. Berarti salah satu wishlist juga, artinya karir cukup cepat ya, artinya dari jenjangnya sendiri kan beda mungkin dengan kalau penyanyi lain mungkin agak susah untuk mencapai di titik ini. Kalau kamu sendiri cukup mudah. Karena kalau untuk mencapai di titik ini bisa dibilang nggak mudah karena proses aku dari kecil banget tuh. Udah lama aku latihan dari kecil, dari 7 tahun tuh udah latihan 2017 sudah udah fokus banget latihan, pokoknya bener-bener latihan buat nyampe ke sini. Terus jadi kalau aku bilang cepet tuh sebenarnya nggak cepet, tapi yang bikin lebih dikenal orang itu karena lagu kedua aku kemarin juga kan. Itu sih, tapi untuk proses overallnya sangat nggak cepet. Oke, Asila, seperti apa sih jatuh bangunnya seorang Asila merintis dari kecil untuk bisa jadi sekarang ini jadi bisa penyanyi yang dikenal oleh publik? Aku anggap semua yang terjadi waktu itu yang terjadi sekarang itu warna dalam karir aku. Jadi emang setiap orang pasti ada up and down-nya, dan aku udah melewati fase itu, dan mungkin nanti akan ada lagi yang berbeda. Ya pokoknya yang terbaik aja. Muatkan diri gimana, Dek? Muatkan diri, yang penting aku tahu akunya kayak gimana, dan aku tahu orang sekitar aku kayak gimana. Yang penting aku tahu yang sebenarnya tuh apa sih. Oke, support papa mama seperti apa sih? Artinya kan kemarin kan memang sempat kamu mengalami
masalah yang gede banget ya, untuk apalagi dengan kemarin beberapa itu. Gimana sih support dari orang tua sendiri buat lo? Support dari orang tua aku cukup banget, rata-rata sih. Jadi sangat support nggak juga, tapi nggak support juga nggak juga gitu. Jadi mereka di tengah-tengah, karena emang aku sukanya kayak gitu. Aku tipe orang yang nggak terlalu suka dibahas, bukan tipe orang yang suka lo kenapa, aku bukan tipe yang kayak gitu sih. Jadi ya mereka, aku tahu mereka support, mereka juga kasih tahu kalau mereka support, tapi dengan cara sendiri-sendiri gitu, dengan cara mereka dan cara yang aku suka kayak gimana gitu sih. Tapi sempat menceritakan curahan hati kedua orang tua? Mencurahkan, aku nggak pernah mencurahkan kayak gimana juga, karena aku bukan tipe orang yang sangat verbal isi hati gitu. Jadi ya jadi anggap biasa aja sih kalau di rumah, karena di luar udah semua orang ngomongin, jadi ya juga nggak usah semuanya ngomongin juga gitu. Berarti cukup introvert nggak sih? Nggak, aku nggak introvert sama sekali, aku extrovert, tapi ya kalau ada masalah gini aku mending ya nggak usah dibahas gede-gede, karena udah dibahas di luar sama orang-orang. Ngapain dibahas lagi di dalam? Berarti memang apa ya, lebih nggak mau ya di rumah, cukup bahas Ya, hal-hal gitu yang aja. ringan aja ya Sila. Terus Asila kan salah satu pemberitaan juga tidak ingin membawa nama papa Ya, ya, tidak mau, maksudnya tidak mau dikaitkan dengan nama besar papa. Kenapa sih As? bukan nggak mau dikaitkan dengan nama besar papa sebenarnya. Aku lebih pengen dikenal sebagai Asila Maisa. Papaku juga pengen lebih dikenal sebagai Ramzi. Jadi berdiri sendiri itu adalah komitmen dari dulu sih. Abi pengennya kayak gitu, aku pengennya kayak gitu. Asila Maisa, Ramzi. Emang dari awal komitmennya kayak gitu sih. Jadi aku nggak ada tidak senang atau apa, aku sangat bersyukur. Papa aku Ramzi itu aku sangat bersyukur. Agak susah nggak sih? Artinya ya tetap walaupun ini Asila anak papa Ramzi. Iya, itu yang bikin aku sempat takut lama-lama nggak nyaman juga, karena udah susah takutnya nanti aku ngeluarin karya kayak sekarang udah 3, tapi orang-orang tetap ngebawanya iyalah kan anak Ramzi, pasti kan kita jadi ngerasa padahal aku udah susah payah kerja tapi tetap dilihatnya karena cuman karena anak Ramzi, jadi pasti ya karena sana lah mikirnya gitu. Berarti lebih kepada sekarang lebih nunjukin ya ke orang-orang untuk bakat segala macam, kebisaan lu sendiri tanpa bawa nama papa. Iya, dari dulu selalu nunjukin, tapi sekarang emang harus lebih keras lagi nih. Ya terus lagi. Agak susah nggak sih nunjuk butuh effort yang seperti apa nih? Lakuin yang terbaik aja gitu. Lakuin yang terbaik, melakukan karya yang terbaik gitu sih. Tapi suka insecure nggak Sila? Sekian dalam hal Dalam hal apapun, misalnya dalam rambut ataupun dari penampilan atau apapun gitu. aku bukan tipe yang terlarut-larut dalam insecure gitu sih. Kalau misalnya kepikir, kok orang ini kayak gini sih, aku enggak, ya udah. Bukan yang jadi kepikiran, jadi insecure, jadi down gitu, aku enggak kayak gitu sih kalau soal insecure. Nah, tapi tanggapan kamu gimana sih soal netizen yang pada bilang, nih kan kamu suka bikin TikTok kan, kadang kan ada yang kalem, ada yang kayak nggak kalem gitu loh. Nah, terus lebih suka kalau kamu yang kalem. Nah, kamu sendiri seperti apa nih menanggapinya? Namanya TikTok ya, masa kalem-kalem terus? Kan TikTok ya, orang aja joget-joget, jadi aku mau joget-joget ya sah nih. Aku mau ikut lip-sync juga, aku suka bikin video makan, nyanyi gitu. Jadi namanya TikTok, gak bisa yang kalian mau doang. Nah, tapi kalau dalam nyanyi juga kan kalau pas kayak ada lagi talk show gitu kan suka nyanyi. Nah, nyanyi itu kan kayak santai gitu. Nah, kadang tuh ada yang komen kayak ini Asila kayak gini deh, diem, jadi kayak lebih kelihatan cantiknya gitu. Kamu sendiri gimana bacanya gitu? Bacanya aku ya oke aja, karena setiap orang memiliki cara bernyanyi masing-masing, setiap orang memiliki selera masing-masing, dan alhamdulillah bisa dibilang aku tahu di mana aku harus menempatkan emosi yang seperti apa. Alhamdulillah aku tahu. Jadi udah mungkin yang orang bilang gimana ya, mereka bukan seleranya, bukan aku aja. Nah, kan banyak nih yang bilang kamu cantik gitu kan. Komen-komenan tuh banyak banget yang bilang cantik, sama rambutnya bagus gitu. Nah, dari kamu sendiri nih, kalau cowok-cowok banyak gak sih yang nge-DM kamu atau apa gitu, minta kenalan di sekolah pun juga gitu? Enggak juga sih, enggak juga. Aku berteman aja sama semua temen aku, lumayan. Cowoknya lagi lumayan maksudnya. Ya gitu. Tapi ada yang deket kan? belum ada. Enggak ada. Tapi kalau dari papa mama sendiri ngasih lampu Boleh hijau juga. nggak sih? Kalau misalnya Ada boyfriend? Enggak, aku lebih ke all friends aja sih. Either girls or boys, all friends. Kenapa sih Sila kan udah remaja gitu kan? Sekarang kan banyak banget anak-anak yang kayak pengen cinta-cintaan gitu, tapi Sila sendiri nggak mau, kenapa sih?
Karena pengen fokus ke sini dulu aja nggak sih, karena aku juga maksudnya mendingan nanti aja gitu loh, jadi langsung bom gitu. Itu maksudnya langsung, jadi nggak yang sekarang terus milih-milih siapa, takutnya nggak jadi ganti lagi, nggak jadi ganti lagi gitu. Jadi mendingan nyari langsung buat serius aja. Musik. Tapi dari orang tua kalau sekarang pun Sila misalnya mau punya pacar gitu, nggak boleh Enggak sih, enggak juga. nggak boleh Enggak juga sih. Nanti pas udah, karena katanya masih ABG, jadi takutnya belum bisa berpikir dengan jelas gitu. Dikasih. Jadi harus pas udah, ya gitu. Dikasih umur berapa waktu? Umur berapa waktu ya buat bisa? Orang kapan sih udah mulai bisa itu? 20-an ya? Masih gituan deh, say. Biasanya 17 ke atas juga udah. Iya gitu, aku nggak boleh dulu. Tapi yang paling nggak bolehin tuh sebenarnya Papa Ramzi atau Mama? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Sama sebenarnya. Tapi kan aku setiap hari lebih sama Momi, jadi yang lebih ingetin Momi. Tapi pernah nggak sih kayak ke gap gitu misalnya lagi chat sama temen cowok, Astrologi tapi dikira itu pacar gitu atau Padahal apa, temen. terus dinasihatin gitu sama Kalau apa dikira itu malah ini ya, itu pernah, tapi aku kayak masih enggak gitu. Oh, berarti dari kamu Sebenarnya emang maksudnya. enggak. Ya gitu. Oke, mungkin Asila terakhir nih, Kas, kemana-mana sering sama mama nih. Pernah nggak sih nongkrong juga sama mama? Kan seumur lo kan sama temen-temen ya, tapi lo sama mama. Justru teman-teman aku sayang banget sama Momi. Iya, jadi teman-teman aku pas aku lagi video call terus sebenarnya temen aku itu Momi gitu, temen aku kayak hai Momi, mereka manggilnya Momi sama Abi juga. Jadi kadang kalau misalnya dijemput di sekolah sama Momi, habis itu waktu sama Abi turun dulu kayak Abi, grup kamu kangen nggak sih? Karena aku punya temen aku, maksudnya nggak satu grup doang, tapi ada satu grup ini tuh yang emang paling deket tuh sama grup ini. Terus mereka deket banget juga sama Abi sama Momi, jadi sering kalau lagi video call, nih Momi, hai Momi, lalu itu ada Abi juga, Abi hai, gitu-gitu. Jadi mereka kenal juga. Berarti Sila tipe anak yang nggak malu ya untuk ngajak orang tua untuk nongkrong gitu Ya ya? karena untuk aku asik. Oh, Ya, lebih si Abi diem. lebih enak berarti nongkrong sama mama. Lebih seringnya sama Momi gitu. Tapi sama Abi asik juga dong. Tapi pernah nggak sih kayak nongkrong sendiri gitu, terus kayak ngerasa kehilangan nggak ada Mommy atau Abi gitu yang nemenin? Pernah nongkrong sendiri, tapi bukan yang jadi kayak ngerasa kehilangan gitu, enggak. Karena walaupun sendiri aku tetap kabarin, tetap video call gitu. Jadi nggak yang sendiri-sendiri banget gitu. Tapi berarti bukan tipe orang tua yang overprotective banget ya sebenarnya? Overprotective banget. Oh, overprotective. Tapi maksudnya bukan yang jadi terkekang gitu, enggak sih. Jadi overprotective tapi santai. Berarti nggak terlalu risih ya? Artinya over. Oh enggak. I'm good. Boleh dikasih tahu nggak sih bocorannya dikit, overnya tuh bagian yang mananya, atau mungkin yang kayak harus biar Ada strike-nya dia seperti biar apa? Sila tuh kayak ke jalan yang positif terus atau seperti apa? Pergaulan, kan pergaulan sekarang banyak yang macam-macam. Yang juga yang menyenangkan, yang sehat, jadi lebih ke sana gitu. Sekarang udah masuk ke entertain kan wow ya dunianya. Jadi di situ juga difokusin juga, dibetulin juga, terus soal agama juga gitu.